Kami dari kelompok 1 atas nama Ambar Saputri NIM 119026 dan teman saya. Nama saya Gilang Adi Prasetyo NIM 119033. Kami dari kelas A1011902 jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan media active learning mata kuliah pembelajaran SKI yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Active learning terdiri dari 4, yaitu pengertian active learning, strategi pembelajaran active learning, metode pembelajaran active learning, dan media pembelajaran active learning. Pengertian active learning. Istilah active learning atau yang disebut dengan pembelajaran aktif terdiri dari 2 suku kata, yaitu pembelajaran dan aktif. Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang mendapat awalan P dan akhiran an. Menurut Muhyiddin Syah, belajar mempunyai arti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan aktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu aktif, yang mempunyai arti rajin, sibuk, atau giat. Sebagai suatu konsep, pembelajaran aktif adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga subjek didik betul-betul terlibat dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam pembelajaran aktif, siswa diposisikan sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran aktif adalah salah satu strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi subjek didik secara optimal, sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dapat berlangsung efektif manakala dalam suatu proses yang terjalin komunikasi yang aktif antara guru dan siswa dengan melibatkan aspek intelektual dan emosional. Berikut adalah contoh pembelajaran dengan active learning. Yang gambar kiri adalah active learning offline, gambar kanan adalah active learning online. Ya, semoga bisa dipahami. 2. Fungsi dari metode active learning, yaitu 1. Membekali peserta didik dengan kecakapan atau life skill atau life kompetensi yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik, membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk mandiri aktif melakukan sesuatu, mempersiapkan peserta didik untuk belajar tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong-menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan. 4. Mengembangkan wawasan berpikir secara terbuka dan objektif, menumbuhkan suasana demokratis dan mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap sebagai perbedaan pandangan. 3. Karakteristik model pembelajaran active learning. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 2. Peserta didik tidak hanya mendengar materi pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. 4. Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis,
menganalisa, dan melakukan evaluasi. 5. Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Ya, baik unsur-unsur metode student active learning akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Ambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur metode student active learning. Yang pertama yaitu aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas belajar peserta didik ini meliputi keinginan dan keberanian menampilkan minat, kebutuhan, dan permasalahannya. Kedua, keinginan dan keberanian untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. Yang ketiga yaitu penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya. Yang keempat yaitu dorongan ingin tahu atau curiosity yang besar dari peserta didik untuk mengetahui serta mengerjakan sesuatu yang baru dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, keterlibatan intelektual emosional siswa baik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, atau pembentukan sikap. Yang terakhir yaitu keikutsertaan secara kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Yang kedua unsur-unsurnya yaitu program belajar. Program belajar ini meliputi tujuan pelajaran serta konsep maupun isi pelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu program yang memungkinkan terjadinya pengembangan konsep maupun aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu program yang tidak kaku dalam penentuan metode dan media di mana peserta didik memahaminya dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu aktivitas guru mengajar yang meliputi usaha membina serta mendorong peserta didik dalam meningkatkan kegairahan peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian kemampuan menjalankan fungsi dan peranan guru sebagai motivator dan inovator yang senantiasa mau menemukan hal-hal yang baru. Lalu sikap yang tidak mendominasi kegiatan belajar mengajar peserta didik dalam keseluruhan proses belajar mengajar, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar menurut cara, irama, serta kemampuan masing-masing dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu sarana belajar. Nah, sarana belajar ini meliputi sumber-sumber belajar yang berupa tertulis, manusia maupun pengalaman siswa sendiri. Yang kedua yaitu fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, bentuk dan alat kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan pendekatan multimedia dan multimetode. Yang terakhir yaitu kegiatan belajar siswa tidak terbatas di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Yang kelima yaitu sarana belajar. Nah, sarana belajar ini meliputi suasana belajar mengajar. Suasana belajar mengajar ini meliputi adanya multikomunikasi antara guru siswa, siswa-siswa, atau siswa lingkungan. Yang kedua yaitu situasi kelas menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi terkendali. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar siswa bervariasi. Yang keempat, situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunan yang mati. Yang kelima yaitu belajar tidak hanya dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan siswa. Lalu di sini ada strategi active learning. Menurut Mahmudah 2008, langkah-langkah atau strategi model pembelajaran aktif yaitu 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam fase ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada mata pelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi
Dalam fase ini guru menyampaikan penjelasan umum tentang pelajaran yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Dalam fase ini guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan memberikan soal dan penjelasan. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Aplikasi metode active learning sendiri yaitu banyak. Yang pertama yaitu critical incident atau mengkritisi pengalaman penting. Yang kedua yaitu reading guide atau penuntun bacaan. Yang ketiga poster comment atau mengomentari gambar. Yang keempat index card math mencari pasangan jawaban. Yang kelima card sort mensortir kartu. Keenam yaitu the power of two kekuatan berpasangan. Ketujuh yaitu snowballing. 8 yaitu konsep mapping. 9 jigsaw. 10 brainstorming atau curah pendapat dan elisitasi atau seleksi pendapat. 11 yaitu information shared mencari informasi. 12 aktif debat atau debat aktif. Dan yang terakhir yaitu everyone is teacher here, semua adalah pendidik atau guru. Nah, kelebihan dari model active learning ini sendiri yaitu yang pertama, membuat siswa aktif sejak awal. Yang kedua yaitu membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar secara aktif. Yang ketiga yaitu membuat pelajaran agar tidak mudah dilupakan. Di samping mempunyai kelebihan, active learning sendiri mempunyai kelemahan, yaitu keterbatasan waktu, 2 kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan, 3 ukuran kelas yang besar, dan keempat keterbatasan materi, pelajaran, dan sumber daya. Nah, media untuk penunjang active learning sendiri ini yaitu pertama media cetak atau teks, biasanya berupa buku paket. Yang kedua yaitu media pameran atau display. Yang ketiga yaitu media audio, 4 gambar bergerak atau motion pictures. Yang kelima yaitu multimedia. Yang keenam yaitu media berbasis web atau internet. Nah, sekian itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang pembelajaran active learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.